pendidikan itu mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi pendidikan bukan hanya untuk mengajari anak-anak itu supaya cerdas otaknya, tetapi juga cerdas hidupnya. Budaya maju, budaya unggul bangsa maju, ayo ngobrol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Sahabat budaya dimanapun Anda berada, senang sekali saya Bayu Oktara bisa kembali menjumpai Anda di program Budaya Maju. Program Budaya Maju ini adalah program yang diinisiasi oleh Direktorat Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, di mana tayangan ini adalah media alih pengetahuan untuk regenerasi kebudayaan. Karena siapapun kita, berapapun umur kita, apapun generasi kita, harus paham, kenal, dan cinta tentang budaya Indonesia. Nah, hari ini yang akan kita bahas mengenai bangga menjadi Indonesia bersama Putri Bung Hatta. Dan saat ini sudah hadir di tengah-tengah kita Putri Sang Proklamator, Ibu Mutia Farida Hatta. Apa kabar Ibu? Baik, makasih. Iya, Ibu terima kasih sudah hadir di sini. Dan sahabat budaya, seperti kita ketahui bahwa Ibu Mutia Hatta saat ini aktif sebagai guru besar di Departemen Antropologi Universitas Indonesia. Lalu kemudian beliau juga aktif menjadi pembicara di berbagai event kebudayaan di tanah air. Dan juga beberapa waktu yang lalu sempat menjabat sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Nah, kalau begitu langsung saja kita ngobrol dengan beliau yang merupakan saksi sejarah luar biasa. Kita mau gali dari pendapat beliau, kacamata beliau mengenai kebudayaan Indonesia. Baik, Ibu, sekali lagi kami mau mengucapkan terima kasih atas kesediaan Ibu hadir di program Budaya Maju ini. Mudah-mudahan Ibu dalam kondisi sehat. Sehat, Bu? Sehat. Alhamdulillah. Boleh cerita nggak, Bu? Saat ini kegiatan Ibu Mutia masih mengajar kah atau apa aja? Ya, masih. Semester masih berjalan, jadi kuliah sudah selesai tapi periksa ujian. Tapi juga sekarang karena periode COVID-19 ini juga ada webinar dan ada rapat-rapat. Jadi semuanya lewat virtual, lewat webinar. Jadi itu pengalaman baru bagi saya. Oh begitu ya Bu ya? Iya, karena tadinya saya agak gaptek, sekarang lebih sedikit kurang gaptek dibandingkan waktu itu. Sedikit kurang gaptek. Ya. Yang ngajarin di rumah siapa Bu? Asisten saya. Asisten ya? Oke. Ya, kalau keluarga gimana kabarnya Bu? Baik. Sehat semuanya? Sehat semuanya. Ya. Oke. Dan selain mengajar, keseharian Ibu boleh diceritakan ke kami semua? Iya. Sebetulnya sekarang ini ya biasa ya mengajar, membaca, mengumpulkan bahan dan ya itulah. Sekarang periode masih lebih banyak di rumah. Betul. Tapi sudah ada kalanya seperti sekarang kemarin. Bisa keluar. Ya, bisa keluar. Nah, tapi kan PSBB ya, jadi mudah-mudahan tidak terlalu lama, tapi itu juga tergantung kita sendiri. Nanti kita bicarakan. Iya. Itu kita tentunya ini merupakan satu hal yang baru ya Bu, terutama di bidang budaya Indonesia yang biasa kita tahu berkerumun, guyup, berkumpul. Tapi saat ini bahkan pada saat Hari Raya Idul Fitri juga hanya virtual, tidak ada yang mudik Bu. Oke. Nah, terus kemudian selain bekerja, kita pengen tahu kalau sedang tidak bekerja, aktivitas Ibu Mutia di waktu senggang apa biasanya Bu? Ya, apa ya, sekarang sedang tidak terlalu giat. Tapi kalau bisa itu belanja sedikit. Oh gitu. Kadang-kadang masih ada orang yang lewat di depan rumah saya beli sayur dan sebagainya. Terus bikin masakan di rumah. Ya, yang banyak bekerja pembantu saya, tapi saya komando saja. Oh begitu. Ya. Tapi Ibu yang sendiri memilih sayuran apa untuk saya biasanya memberitahu itu yang mau dibeli apa gitu. Tapi
ya bisa mengawasi sendiri karena biasanya kan saya ada di kantor. Gitu. Tapi sekarang bisa Ya, mengawasi ya, langsung. ya. Makanan kesukaan Ibu apa sih, Bu? Sayur, Sayur. sayur bening. Sayur bening itu berarti bayam ya, Bu? Iya. Tapi saya sekarang ada waktu banyak untuk merawat tanaman. Oke. Dan juga aneh juga ya, bunga-bunga makin banyak dan ada kucing di rumah, ada 8 kucing baru karena anak kucing karena semuanya cari pasangan, jadi ada 8 ekor kucing mesti diurusi dan burung. Jadi di pohon-pohon saya banyak telur burung dan gitu. jadi anak burung. Dan itu jadi hiburan sendiri ya, Bu ya? Jadi, Oh, memerlukan pengawasan. Iya. Oke, baik. Kok biasanya orang kalau di rumah kan saat kemarin PSBB ada yang bosan gitu, Bu, pengen keluar tapi nggak bisa, ketemu kemana, keluar juga nggak bisa. Nah, Ibu gimana rasanya waktu kemarin nggak bisa kemana-mana, harus di rumah terus? Kebetulan saya suka ini ya, membaca, saya suka memilah-milah. Saya suka fotografi, jadi saya ada kegiatan memilah fotografi, kategorisasi apa yang dibuang atau yang disimpan gitu. Jadi itu kesibukan sendiri, saya tidak merasa terganggu. Oke, nah iya kita tahu Ibu kan hobi fotografi dari zaman dulu ya, udah zaman muda ya, Bu? Sebetulnya cuman hobi saja tapi tidak ahli gitu. Ya, ahlinya karena pengalaman saja. Waktu dari zaman muda biasanya obyeknya apa, Bu, yang difoto? Sama manusia. Manusia? Bunga-bunga, alam gitu. Kenapa lebih memilih objek manusia untuk dipoto, Karena saya antropolog. Oh gitu. Iya, kita tahu kan antropolog memang belajar mengenai manusia. Sebetulnya dari termasuk sisi budayanya ya, Bu ya. Dan sebenarnya dari foto-foto itu bisa bercerita banyak hal. Iya, betul. Oh, oke. Sampai saat ini masih dikoleksi, Bu, foto-foto? Masih. Masih. Wow. Nggak tahu berapa ribu, tapi itu kurang cukup waktu juga. Oh, nggak ada rencana gitu, Bu, untuk bikin pameran foto-foto? Pernah sih, tapi sekarang belum lagi. Belum lagi? Belum lagi. Wah, saya siap, Bu, untuk bikin pameran untuk Ibu. Kalau misalnya berkenan dan ada waktu. Bu, kan waktu Ibu ya lahir sebagai anak sulung, lalu kemudian menjadi anak dari seorang wakil presiden, pasti kan ada protokoler, Bu. Sementara kan kita tahu anak-anak biasanya di Indonesia maunya main, berkerumun, lalu kemudian ya di sekolah, kerja kelompok bareng. Bu merasakan itu atau ada perbedaan zaman kecil dulu? Saya selalu hidup dalam dua dunia karena kebetulan rumahnya besar ya, tinggal di rumah wakil presiden. Jadi pulang sekolah, ya di sekolah saya ketemu anak-anak yang teman sekolah yang sekarang sudah ya bonafit lah begitu ya. Ada yang susah juga, tapi kalau pulang sekolah saya langsung main sama anak-anak pembantu saya, anak-anak pembantu ibu ayah saya. Jadi saya sudah di dua dunia. Oh gitu. Yang sudah main ya tangannya kotor, gali-gali tanah dan sebagainya, main pasar-pasaran. Zaman dulu kan enggak ada mainan seperti sekarang. Semua dari anak presiden, wakil presiden sampai anaknya tukang sapu, mainannya sama itu jeruk yang dibikin kereta-keretaan seperti itu. Oh, yang dibikin mobil-mobilan kayak Mas jeruk Bali. Bayu nggak kenal kali. Oh, kenal, Bu. Saya dulu yang bikin mobil-mobilan ada rodanya dari jeruk Bali begitu. Betul, ya, Bu? Iya. Oh, oke. Iya. Dan saat itu nggak terganggu tuh, Bu? Maksudnya dengan pasti kan ada protokol yang jaga. Itu kan sudah kalau acara resmi aja, kalau sudah sore-sore kita main sebagai anak biasa. Main-main aja ya. Iya. Sahabat budaya, kita lanjut lagi ngobrol-ngobrol dengan seorang tokoh nasional, Ibu Mutia Hatta. Dan sekali lagi program Budaya Maju ini adalah media alih pengetahuan untuk regenerasi kebudayaan. Nah, Ibu Mutia, sebelum kita lanjutkan obrolan, saya mau tanya, Bung Hatta tuh galak nggak sih, Bu? Tegas, ya, tapi tidak galak. Perbedaannya? Perbedaannya kalau beliau punya
prinsip ya itu harus dijalankan. Harus gitu. dijalankan. Ya, Kalau ya. tidak dijalankan, Nggak boleh. oh gitu, ada konsekuensi. Artinya beliau sudah tahu bahwa itu memang harus dijalankan seperti itu. Baik. Jadi yang lain tidak cocok. Oke. Ya. Kalau begitu pertanyaan selanjutnya begini, Bu. Ibu kan memilih antropolog. Ya. Antropologi itu kita tahu berkaitan dengan bagaimana sisi humanis manusia, termasuk dari sisi kebudayaannya, gitu ya. Kenapa Ibu memilih mendalami soal kebudayaan? Ya, sebetulnya barangkali pengalaman masa hidup saya juga ya, karena dari kecil suka diajak orang tua saya kalau di Villa Megamendung itu tiap weekend selalu diajak jalan-jalan masuk keluar kampung, lihat bagaimana masyarakat hidup, ibu-ibu yang menumbuk padi, terus dulu ada musiknya itu. Oh gitu. Jadi lesung itu seperti main musik saja gitu. Sekarang jarang sekali yang masih begitu. Nah, jadi saya terbiasa untuk kehidupan dan dibawa kemana-mana. Artinya pernah ke Kalimantan sampai ke Papua, waktu itu Irian Jaya, ya Bali, Sumatera Barat tentu, Sumatera Utara dan sebagainya. Jadi saya merasa suka itu dengan kehidupan itu. Maka waktu saya masuk di bidang SMA bagian budaya, teman saya bilang, kita masuk antropologi yuk, ayo, saya bilang. Gitu. Dan karena saya sudah pelajaran antropologi waktu itu menarik sekali gitu, yuk kita masuk di UI ada, ayo gitu. Waktu itu Fakultas Sastra, kemudian pindah ke FISIP. Nah, saya mengatakan kepada ayah saya bahwa saya mau masuk antropologi, dan ayah saya langsung bilang iya, karena itu kan ilmu mengenai manusia. Beliau kan tahu juga, jadi dan tahu juga bahwa saya suka budaya, sudah dari kecil punya pengetahuan tentang kain-kain adat, tentang ya pokoknya budaya Indonesia lah gitu. Ya, sudah kemana-mana. Jadi ayah saya tidak berkeberatan. Jadi mendukung. Iya, mendukung. Dan Ibu mendalami soal budaya. Iya. Karena memang waktu itu ya sepengamatan Ibu sangat menarik budaya Indonesia. Menarik, ya. Kalau kita tarik ke zaman sekarang, apakah kebudayaan Indonesia masih semenarik zaman dulu dari kacamata Ibu? Nah, justru sekarang ini sangat menarik. Gimana menariknya? Kehidupan masyarakat berubah kan. Berubahnya begitu drastis. Dulu kita kan misalnya lama dengan teknologi yang biasa, menulis surat, sintik, koran gitu ya. Sekarang kan digital, macam-macam yang terjadi. Jadi pengetahuan dari mana-mana lebih cepat dan susah dicerna, dan bagaimana orang menginterpretasikan itu. Justru di situ kita membutuhkan antropolog lebih banyak. Bahkan tentang respons terhadap COVID ini juga kita membutuhkan antropolog dan sosiolog ya. Antropologi menyangkut pola pikir, interpretasi terhadap penyakit ini, dan terhadap bagaimana protokol kesehatannya harus dijalankan. Macam-macam lah gitu. Jadi justru sekarang ini kita dalam perubahan yang sangat cepat, kita membutuhkan banyak antropolog. Nah, karena Ibu tadi sempat menyebut soal COVID-19, ada banyak anggapan kenapa virus ini sulit dikendalikan di Indonesia. Ada 3 hal. Pertama, faktor ekonomi, karena ada kebutuhan, akhirnya orang tetap keluar. Lalu kemudian faktor agama, karena kita tahu kegiatan-kegiatan agama selalu berkerumun. Yang ketiga adalah budaya. Orang Indonesia tuh dari mulai salaman, kumpul, guyup, kerumunan. Sementara corona ini kan penyakit kerumunan. Gimana tanggapan Ibu? Apakah memang kebudayaan bisa menghalangi penyembuhan corona? Bisa, tapi juga kalau kita patuh, menanamkan kepatuhan dan berhasil menanamkan kepatuhan itu, maka kita bisa mengatasi. Tapi masalahnya kan sekarang masih berantem, ya. Beradu antara yang patuh dan yang tidak patuh, karena banyak interpretasi. Nah, saya kira juga ini termasuk harus di counter ya, diatasi oleh pihak yang berwajib gitu. Berwajib artinya yang misalnya Kementerian Kesehatan mengenai keilmuannya,
pokoknya yang sifatnya kesehatan, tapi juga hal-hal yang menyangkut ketidakpatuhan tapi penyimpangan yang menghasilkan berita-berita bohong itu pun juga harus diberi sanksi oleh yang berwajib. Ya. Jadi harus tetap ada law enforcement untuk yang justru malah menyebar berita-berita bohong dan juga ya menebarkan ketidakpatuhan begitu ya Bu ya. Oke, jadi apakah COVID-19 ini bisa merubah budaya di Indonesia Bu? Bisa. Ya. Jadi artinya ada budaya baik yang bisa hilang karena ini. Oh, begini maksudnya. Kita apa artinya budaya baru yang harus budaya baru. Ya, yang harus diikuti, dipatuhi. Tapi saya sampaikan tadi tergantung dari bagaimana kita mampu untuk mengendalikan diri untuk patuh pada protokol kesehatan dan juga kita mengatasi hambatan orang kan tidak hanya terkait protokol kesehatan tapi yaitu tadi kebutuhan ekonomi. Betul. Ada orang yang punya gaji tapi orang yang saben hari tiap hari harus bekerja untuk mendapatkan uangnya pada hari itu. Nah, kalau tidak ada kegiatan bagaimana? Ya, jadi cara-cara yang untuk menolong mereka sudah dilakukan dan seperti bantuan yang langsung. Tapi juga karena macam-macam perbenturan nilai budaya ya seperti tadi BLT-nya dipakai untuk beli baju Lebaran. Katanya loh, saya tidak. Ini katanya ya Bu katanya. Tapi mungkin juga bisa begitu. Nah, untuk Lebaran ekstra makanan. Tapi ya ini manusiawi ya. Tapi kalau itu terjadi terus-menerus dalam waktu panjang, kita harus mempunyai cara-cara bahwa rakyat juga terjamin bisa melangsungkan kehidupannya dan kerumunan bisa dihindari. Ya. Jadi kerumunan ini memang apa ya? Ya tadi yang saya maksudkan law enforcement itu kalau ada hal yang keliru ya. Tapi di samping itu kita juga harus secara manusiawi memahami kenapa orang tidak patuh gitu. Nah, itu juga ya manusiawi aspek. Tapi tetap harus dijadikan patuh gitu. Nah, itu dia Bu. Dijadikan patuh artinya kan seragam. Kalau bicara soal anak muda zaman sekarang Bu, millennials terutama, rasanya kalau dibikin seragam itu nggak asik, nggak punya warna, nggak punya jati diri, katanya begitu. Ibu sendiri gimana melihat millennials atau anak muda zaman sekarang? Ya, jadi ada yang tanggap, ya, ada yang berusaha menolong, tapi juga ada yang mau menunjukkan jati dirinya keren kalau dia melawan begitu ya. Nah, itu punya. Nah, gimana, saya kira Bu? Ini yang harus dikaitkan dampak dari perilakunya dia seperti itu, perilaku mereka ya. Lalu apa untuk masyarakat? Karena kita hidup bersama masyarakat kan. Jadi kita juga harus punya peranan terhadap masyarakat. Dan kalau kita tidak punya peranan baik, itu tidak keren lagi gitu. Menjadi berbeda itu kalau memberikan dampak yang tidak baik ataupun tanpa dampak pun sudah harusnya buat apa gitu kan. Nah, apa yang bisa kau lakukan bagi masyarakatmu? Wah, itu penting sekali. Jadi boleh berbeda, tapi ada dampak positifnya buat masyarakat. Iya. Itu penting. Kalau nggak ada dampaknya buat apa? Cari saja kegiatan lain yang lebih keren gitu kan. Wah, bener. Ini penting banget nih sahabat budaya, harus dipikirin. Karena kalau berbeda tapi ya nggak ngasih dampak apa-apa, itu nggak keren. Gitu ya Bu ya. Oke. Nah, Ibu kan ngajar, artinya ketemu dengan mahasiswa. Cara berpikir dari generasi ke generasi tentu berbeda. Nah, cara mikir mahasiswa Ibu zaman sekarang itu tentang keindonesiaan, tentang budaya Indonesia terutama, seperti apa menurut pengamatan Ibu? Mereka punya pandangan sendiri yang berkembang ya daripada masa lalu ya, karena masukan-masukan itu lebih banyak. Jadi mereka punya ya alat-alat untuk menerima masukan itu lebih banyak lagi dan mereka bisa lebih kreatif untuk menemukan hal. Misalnya mau bikin musik, seperti work from home itu kan. Betul. Ada musik daerah, pernah saya
musik daerah yang pesannya itu tinggallah di rumah dalam bahasa macam-macam. Oke. Nah, itu kan bagus ya, Iya. pesan gitu. Tapi ada juga mungkin yang sekedar lucu-lucuan tapi tidak bermanfaat apa-apa gitu. Ya itu sekedar lucu untuk hiburan. Tapi kalau kita mau tambahkan nilai tambahnya, bisa lebih bagus gitu. Jadi saya kira seperti masker kan dulu kita harus menutup dengan masker, tapi ada kreativitas dalam membuat masker itu. Betul. Sekaligus menjadi unsur ekonomi baru, mendatangkan uang penghasilan. Jadi penghasilan yang baru ya Bu. Iya. Jadi maksudnya ya cara baru untuk menambah nilai untuk ekonomi. Mencari nafkah. Mencari nafkah. Iya. Oke, kalau dari peran kaum milenial sendiri, dari peran anak-anak muda, sejauh mana peran anak muda ini dibutuhkan untuk pemanfaatan kebudayaan? Justru anak muda itu yang bisa mengembangkan, tapi anak muda juga harus tahu apa yang dikembangkan itu, harus tahu akarnya dulu. Ya, jadi tetap harus bisa baca. Nah, anak-anak muda sekarang ini mempunyai kesempatan untuk banyak membaca, tapi juga mengembangkan. Jadi kesempatan mereka lebih tinggi, tapi apakah mereka menggunakan atau tidak menggunakan? Misalnya HP itu dari HP kita bisa explore, Betul. Bisa menjelajah surfing, kemana-mana ya. Lewat tapi website. kalau kita hanya chatting saja, tidak jadi apa-apa. Jadi sekarang ini anak muda mau punya nilai tambah, mungkin ekonomi, pengetahuan, sosial budaya gitu ya. Jadi dia sebagai orang yang nilai tambah sosialnya meningkat karena dia bisa cerita macam-macam, bisa menasihati macam-macam budaya, kemudian dia bisa menghasilkan kreasi-kreasi. Misalnya dengan ini di luar yang COVID tadi ya. Misalnya kita punya rumput-rumputan yang bisa dibuat tas, tas maupun kerajinan tikar dan sebagainya. Ada yang saya tahu namanya mendong ya. Itu seperti apa? Ya, tanaman di tepi sungai gitu. Betul. Itu bisa tikar, bisa tas. Nah, selain mendong apalagi gitu. Jadi anak-anak muda ini bisa explore dan bisa memberikan nilai tambah ekonomi dari situ. Jadi yang terjangkau, tas-tas kecil, tas besar, tapi dengan kualitas yang baik. Jadi dengan begitu dia mempunyai, masing-masing anak muda itu mempunyai tanggung jawab, tumbuh tanggung jawabnya untuk selain memberi kepuasan dirinya sendiri dengan kreativitas seni tapi ekonomis, tapi juga memberikan masyarakatnya suatu bahan baru untuk mungkin yang seperti sekarang anak-anak muda tertentu butuh ransel. Betul. Ya, yang satu lagi butuh tas, yang satu kelompok lagi butuh. Jadi itu bisa berbuat sesuatu bagi orang lain yang tidak harus tergantung pada bahan yang mahal atau yang sekarang tidak boleh seperti plastik gitu. Benar. Ya. Dan banyak sekali alam Indonesia, budaya Indonesia yang bisa dimanfaatkan untuk itu ya Bu. Dan juga memelihara Dan memelihara. Oke. Nah, ada anggapan gini Bu, ada yang melihat anak-anak muda zaman sekarang memang punya kesempatan untuk menggali informasi lebih jauh, punya kepedulian, tapi bisa dibilang gampang putus asa. Begitu ketemu dengan satu hambatan, langsung berhenti. Iya. Nah, ini kan sebenarnya bisa dibilang budaya nggak sih Bu? Yang harus dirubah? Bagaimana cara merubah sebuah kebudayaan ya Bu? Pesimistik. Pesimistik. Ya. Iya. Kita bisa memasukkan nilai-nilai dari budaya suku bangsanya sendiri. Misalnya orang sekarang susah dulu, tapi nanti jadi maju, tapi juga ikhtiar kan, misalnya nilai Islam ya, kalau agamanya Islam ya, ikhtiar itu kan terus mencoba, mati di sini cari jalan lain, berhenti di sini cari jalan ikhtiar. Dan itu harus dijalankan gitu. Nah jadi itu mengisi dirinya dari ketangguhan, bagaimana dia menjadi orang yang tangguh gitu.
Oh, itu Ya, menumbuhkan budaya tangguh itu kan nggak iya, mudah, Bu. ya memang. Iya, harus ada Tapi kalau prosesnya ya. ya ada, jadi artinya jangan mudah putus asa karena Bung Hatta itu tidak pernah putus asa gitu. Mm-mm, Ya, mm-mm. jadi bagaimana anak muda di negara yang terjajah begitu luas ya, Betul. tapi Indonesia bisa merdeka kan. Mhm. Jadi harus harus tetap, dan pada waktu menjelang mau merdeka pun ada tantangan Iya. kemerdekaan proklamasi itu akan gagal kalau tidak didukung banyak orang gitu, hanya karena 7 kata Baik. ya di dalam Undang-Undang Dasar ya itu. Iya. Nah itu tantangan gitu. Ya, Tapi ya. dengan rapat yang bijak, menghasilkan kebijaksanaan, Mhm, ya. mhm, Nah mhm. itu bisa diatasi gitu. Jadi sebenarnya kalau kita melihat sejarah, lalu melihat kebudayaan Indonesia di masa lalu, itu semangat-semangat para pahlawan, para pendahulu bangsa, itu yang bisa bikin kita anak muda tuh punya jiwa yang patuh, yang peduli, yang tangguh. Jadi emang nilainya tuh besar Ya. sekali tuh belajar dari sejarah ya, Bu. Oke, yang patuh ini artinya apa yang harus dijalankan dipatuhi, gitu Betul. ya. Ya, jadi bukan patuh tanpa Alasan. serve, ya. Iya. Ya, jadi kepatuhan, konsistensi juga untuk. Kalau yang disepakati, ya, patuh ya. dengan apa yang sudah jadi komitmen begitu ya, Bu ya. Iya. Oh, oke tuh. Jadi Ya. teman-teman sahabat budaya, sebentar ya Bu, saya ingetin teman-teman saya Oke. dulu. Jadi gunakan handphone jangan cuma untuk stalking sama selfie doang. Bisa digunakan untuk mengeksplor pengetahuan yang begitu luas untuk menumbuhkan budaya-budaya baik di Indonesia supaya kita tetap maju, budaya maju gitu ya, Bu ya. Iya. Oke, kita lanjut lagi, Bu. Mengenai konsep Indonesia, ada perbedaan mengenai Nusantara dan juga Indonesia. Zaman dulu kita mengenal Patih Gajah Mada yang menyebut kata Nusantara sampai 1928. Budi Utomo, kita semua pemuda Indonesia bersatu menjadikan ya sinonim Nusantara dengan Indonesia. Apa perbedaannya di mata Ibu? Kalau saya melihat dua-duanya bisa dipakai, tapi dalam konteks yang mana gitu. Jadi kalau kita bicara tentang ini kepulauan yang ada di tengah dua benua ya Nusantara gitu. Kalau kita bicara Indonesia semasa belum ada negara, yaitu Nusantara. Tapi kemudian kita kan mengerucut Indonesia itu kan tidak semua Nusantara, tapi hanya yang dijajah oleh Belanda. Itu kesepakatan kita waktu kita menetapkan batas negara gitu. Dalam sidang-sidang BPUPKI. Jadi di situ kita menegaskan, nah ini Indonesia. Jadi kalau kita sudah bicara Indonesia sebagai negara, dalam urusan yang berkaitan dengan bangsa dan negara, ya gunakanlah kata Indonesia. Gitu. Indonesia. Tapi Nusantara kalau kita bicara konteks masa lalu, bagaimana pertumbuhan, persebaran orang dari mana saja, manusia dari mana saja masuk ke sana. Dan ini pun belum selesai loh. Orang tidak bisa hanya mengatakan kita datang dari daratan Asia, siapa tahu dari tempat lain. Kita sampai sekarang ini baru terbatas. Tapi siapa tahu nanti sekian tahun lagi ada bukti-bukti baru. Kita nggak pernah tahu ya, Bu ya. Tapi sementara ya Nusantara tuh dari sini-sini gitu. Tapi yang jelas Nusantara itu kan dari bicara tentang kepulauan di antara dua benua. Ya, Asia dan Australia. Oke, baik. 75 tahun Indonesia merdeka. Iya. Sudah banyak perubahan dibandingkan tahun 45. Sudah banyak pergantian juga pimpinan dan juga kebijakan berubah. Nah, kalau di mata Ibu 75 tahun Indonesia merdeka seperti apa Ibu Mutia? 75 tahun merdeka itu kita masih tetap harus konsisten dengan mengutamakan apa yang sudah dipesankan oleh pendiri negara dalam Undang-Undang Dasar 1945. Intinya adalah bahwa
Indonesia, pembangunan ya di Indonesia ini adalah ditujukan untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Ya, karena rakyat Indonesia lah yang dimerdekakan pada waktu mereka berjuang untuk merdeka dan diproklamasikannya kemerdekaan. Betul. Ya, jadi situlah bangsa Indonesia yang dimerdekakan. Apakah sekarang mereka sudah mendapatkan hak-haknya? Apakah hak sosialnya terutama? Apakah prinsip Undang-Undang Dasar 1945 itu masih seperti itu sesuai dengan cita-cita bangsa, pendiri bangsa? Kan kita merdeka, berdaulat, ya, bersatu, adil dan makmur. Itu kan 5. Kita sudah berdaulat, tapi apakah kita betul berdaulat? Apakah kebijakan-kebijakan kita adalah mengutamakan kepentingan bangsa dan negara? Ya. Merdeka sudah berdaulat ini. Itu ya, masih. Bersatu, apakah kita sudah bersatu? Bung Hatta selalu mengatakan persatuan sehati. Jadi bukan hanya kumpul satu kompleks, ada suku-suku bangsa, tapi merasa seperti keluarga gitu dalam skop Indonesia. Dan kita harus bekerja untuk keadilan dan kemakmuran bangsa. Saya kira itu. Jadi kalau masih ada yang belum adil ya itu pasal 34-nya belum dilaksanakan ya Bu ya. ya. Padahal sudah ada gitu. Itu yang namanya belum patuh tuh di situ ya Bu. Ya. Saya kira. Jadi itu konsep yang menarik sekali sih Bu. Jadi 5 hal tadi ya di 75 tahun Indonesia terutama merdeka. Keadilan loh. Terutama keadilan. Jadi pertama merdeka, kita harus merdeka. Kedua adalah berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat? Mudah-mudahan harapan kita semua itu harusnya sudah. Betul, harusnya sudah. Bersatu bukan cuman guyup, bukan cuman kumpul di RT yang sama, tapi hati. Punya hati yang sama, kepedulian yang sama, dan ya bekerja untuk keadilan dan kemakmuran. Ya, jadi kalau kita tidak satu hati dalam menjadi bangsa untuk memikirkan seluruh Indonesia ya. Karena tidak semua orang bisa memikir satu Indonesia, tapi orang yang sederhana bisa memikir, kampung saya kok kotor ya, yuk kita bersihkan bersama gitu. Mengajak yang lain gitu. Berdaulat kita sudah berdaulat karena kita sudah merdeka, tapi keberdaulatan itu harus kita jaga baik-baik supaya dalam prakteknya memang demikian gitu.